Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dudi Supriyadi SPD, mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2023. Nomor induk mahasiswa saya 201500695505. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi cerita pendek sebagai syarat ujian kinerja peserta PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Anda. Pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Bapak pun hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum dimulai pelajaran, Bapak ingin absen dulu ya. Iya, Pak. Ananda, kita tahu bahwa hari kemarin perwakilan kelas kita mengikuti event atau kegiatan lomba Kaskudan Sukabumi tingkat nasional. Dan alhamdulillah perwakilan dari kelas kita siapa? Kemal mendapat juara kelima tingkat nasional. Kita berikan apresiasi. Apapun untuk kemajuan kita di masa depan. Setuju? Setuju. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, silakan ketua kelas Ananda bimbing untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu untuk kesehatan. Doa kedua. Semangat kepada saudari Nadia untuk bisa ke depan memimpin pendidikan lagu kebangsaan di masyarakat. Semuanya untuk di perusahaan sendiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanahku marahku, di sanalah aku berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ananda Nadia. Tepuk tangan buat kita. Yang berikutnya, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada kesempatan ini. Kompetensi dasar materi dari cerita pendek. Yang pertama, kompetisi dasarnya yaitu siswa atau peserta didik harus bisa mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Ya, Dwi, silakan ada yang Dwi. Identifikasi untuk membangun karya sastra itu identifikasi apa? Identifikasi yang ada di cerita pendek, misalkan di cerita pendek ada isu ekstrim dan ekstrim. Jadi kita mendalami lebih dalam lagi mengenai unsur tersebut. Baik, kira-kira unsur apa saja yang ada dalam karya sastra itu? Contohnya cerpen. Ada unsur Ya, unsur intrinsik. itu tema, alur, latar, penoktokan, sudut pandang, gaya bahasa, dua makna. Baik, bisa diulangi siapa? Coba kelompok yang lain. Unsur ekstrinsiknya apa? Apa saja yang termasuk dalam unsur ekstrinsik? Silakan dari MSP. Jadi unsur ekstrim itu adalah latar belakang masyarakat, lalu latar belakang tertulis sama nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut.
Baik, tepuk tangan untuk Dwi dan Isbi. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama memberi semangat dulu. Bapak akan menyampaikan kata semangat pagi. Semangat pagi. Mantap. Tangan. Hari ini tanggal 13 November 2023 kita melangkah kepada materi baru. Apa coba? Cerpen. Cerpen itu berasal dari dua suku kata. Cerita. Kita buka dulu materi yang berkenaan dengan materi cerpen. Nah, cerita pendek kebetulan yang menyusunnya Bapak sendiri sebagai mahasiswa program profesi guru kategori 1 angkatan 2 di Universitas Pasundan Bandung. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang di dalam terdapat kisah atau cerita tentang manusia dalam kehidupannya. Artinya apa coba, Nak? Tidak berdasarkan cerita atau rekaan. Siapa yang bisa berpendapat? Gimana? Ya betul, tepuk tangan. Semua pendapat ini sudah sangat benar. Pertama, bukan rekaan, bukan hayalan. Artinya, harus berdasarkan kepada sudut pandang bahwa dia itu cerita yang dialami oleh pengarangnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa coba anak-anak tujuan penulisan cerpen? Yang pertama sebagai apa artinya cerpen sebagai hiburan? Menghibur pembaca, biar pembaca itu merasa terhibur, senang, merasa bahagia, merasa diberikan pencerahan-pencerahan, merasa dikasih motivasi, itu hiburan. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Apa? Edukasi? Bahan pembelajaran. Dari kejadian yang dibaca di cerpen bisa dipetik artinya atau hikmahnya bagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa jenis cerpen. Di sini ada 4 ya, Nak. Siapa yang bisa menjelaskan, Jung? Siapa yang bisa menjelaskan jenis cerpen? Yang pertama apa ini? Realistis. Artinya berdasarkan kepada kenyataan atau bukti yang terjadi yang ada dalam kehidupan si pengarang itu. Kemudian yang kedua adalah romantis dalam kehidupan kebahagiaan hati dan pikiran pengarang. Kemudian yang berikutnya adalah fantasi apa? Lucu. Dunia hayal, dunia lucu, dunia yang sifatnya hiburan, yang menyenangkan. Nah, itu cerita-cerita yang berkaitan dengan kesenangan lah, happy. Kemudian yang terakhir adalah misteri. Misteri apa? Horor yang sifatnya terang, yang sifatnya misteri atau takut ya. Itu biasanya suka ada cerpen-cerpen seperti itu. Kemudian ciri cerpen. Di sini ada 10. Yang pertama adalah terdiri dari kurang lebih 10.000 kata. Artinya apa? Silakan Acung. Silakan yang bisa Acung, siapa saja bebas. Silakan Dwi. Ya, singkat, tidak sampai setengah dari novel. Itu 10.000 kata. Ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk tulisannya singkat, tentu lebih pendek daripada novel. Ya memang. Biasanya berapa lembar, Corona? 2 sampai 3 lembar. Kemudian yang ketiga berasal dari kisah sehari-hari si pengarang. Tadilah, kalau pada saat ini Bapak merasa senang,
Kalau pada saat ini Bapak merasa gembira, maka Bapak pasti akan menuliskan kisah cerpen Bapak tentang kesenangan, tentang kebahagiaan. Nah, ini yang disebut dengan contoh berdasarkan kisah. Selanjutnya selamat berdiskusi, waktunya hanya 15 menit. Kami atau Bapak silakan. Silakan Nak. Kan ada handphone, pakai handphonenya biar semuanya membaca. Biar semuanya membaca. Waktunya 15 menit ya. Kalau tidak jelas, Anda bisa menanyakan ke Bapak. Pikir. Sekarang Edwin. Ya. Pas sendiri mereka isi. Kalau berproyek jadi kayak itu ya. Berarti apa gitu? Ini masih ya untuk melanjutkan kita harus membuat usaha yang kuat, ya kan? Ya silakan. Ada yang bisa ditanyakan ke Bapak, silakan tanyakan. Di desanya itu supaya dia bisa hidup mau pergi ke dalam jadi Kita berikan tepuk tangan bagi nomor 1. Pertanyaan dan jawabannya ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan presentasikan hasil dari publikasi kami dari konsep inspeksi pertama. Yang nomor 1 temanya adalah seorang anak muda yang kita menjadi pemasokan dengan segala permasalahan. Dan biasanya seorang anak laki-laki yang dihadapkan dengan bapak dan bernama Ahmad Fauzan yang motivasikan untuk menjadi seorang pemasokan. Dan yang kedua ada unsur ekstensif yang pertama latar belakang masyarakat, penulis atau bisa disebutkan kondisi pendidikan masyarakat dari Nusa Tenggara Timur. Penjelasannya masyarakat di Nusa Tenggara Timur pada saat itu yang saat lulus SD tidak lanjut ke sekolah dan membantu orang tua mereka menenun dan berternak. Yang kedua adalah latar belakang penulis, yaitu seorang anak laki-laki dari Kabupaten Selatan Nusa Tenggara Timur bernama Ahmad Fauzan yang bercita-cita menjadi pengusaha sehingga ia berlanjut bersekolah di Jawa untuk meneruskan pendidikannya dan juga melanjutkan pendidikannya pengusaha kain tenun di Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerita tersebut adalah nilai sosial. Bisa dilihat dari Fauzan yang bergumul dengan teman dari Ahmad di Purwokerto membantu Ahmad pendidikannya di Jawa. Dan yang kedua yaitu nilai moral dari Ahmad yang menghormati ayah dan ibu serta meminta izin dari ibunya untuk sekolah di Jawa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya sekarang adalah forum diskusi tanya dan jawab. Waktunya cuma 10 menit. Kami persilakan. Saya ingin bertanya ke semua kelompok. Mengutip dari kisah tadi, sang jenius dari Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan tentang Ahmad yang sangat bertekad
menurut teman-teman kalian punya gak sih strategi atau mungkin cara yang ingin kalian lakukan untuk menggapai cita-cita kalian sama yang seperti Ahmad lakukan? Ayo dipikirkan beberapa detik dan dijawab. Ya. Yang pertama pasti aku merencanakan apa yang akan aku lakukan nanti. Terus aku berusaha sebisa mungkin untuk bisa mencapai cita-cita aku. Kayak belajar di sekolah ini, terus kayak yang belajar yang aku minati banget. Terus berdoa juga jangan lupa, karena kan gak ada usaha kalau berdoa kan. Udah apa ya? Udah sih yang mau aku lakukan. Terima kasih berbagi dari teman-teman. Kalau yang lainnya, Aku punya cara aku sendiri, kayak misal kalau misalnya kita punya dukungan dari orang tua ataupun dari teman, kita juga bisa membantu gitu untuk proses jalannya kita buat sukses atau keberhasilan untuk menggapai cita-cita yang aku inginkan gitu kan. Kalau misalnya benar juga kata Nisi, kita juga harus selalu diiringi dengan doa, sholat gitu, biar kita juga bisa mencapai apa yang kita inginkan. Terima. Silakan yang berikutnya. Baru satu kelompok yang bertanya, dua kelompok yang menjawab. Kelompok satu mana? Silakan lanjutkan pertanyaan. Kelompok bimbing kelompok berapa sih? Silakan lanjutkan pertanyaan. Anak-anak, kalau nggak bisa bertanya harus bisa menjawab. Minimal kalian bisa bertanya. Untuk menggapai cita-cita, kita harus berusaha dan belajar semaksimal mungkin dan meminta doa kepada orang tua untuk bisa mencapai cita-cita saya. Sekian dari saya. Luar biasa. Come on, next. Sekarang nih, mengajukan pertanyaan di siapa? Sana, jawabnya, dari sini. belajar kita juga harus dapat dari orang tua. Tanpa orang tua juga, tanpa orang tua mesti cita-cita itu juga akan menentukan mungkin karena kita diskusi dengan orang tua, keinginan orang tua, kemauan orang tua. Jadi tadi dengar apa kata Mister juga, kita harus berdoa, diiringi berdoa, belajar juga, terus belajar semaksimal mungkin secara kelompok mungkin, dan selain itu harus jangan putus asa buat belajar mencapai cita-cita itu, karena menggapai cita-cita itu tidak mudah, banyak rintangannya. Harus kuat-kuat mental. Jika kalau kita gagal jangan putus asa, dikuatin lagi mentalnya, imannya juga jangan putus harapan. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Mau menyampaikan tanggapan silakan. Saya ingin menanggapi. Jadi dari semua jawaban dari kelompok 1, 2, 3, dan juga kelompok 4, jawabannya sangat bagus-bagus. Saya juga yang keren. Baik, maka waktu hampir habis. 5 menit lagi. Nah, sekarang bagaimana kita bersama-sama
menyimpulkan akhir daripada pembelajaran kita hari ini. Bapak mau mengajukan pertanyaan. Kita hari ini belajar apa coba? Wow. Nah sekarang Bapak mau nanya atau minta perwakilan satu orang saja untuk memberikan komentar terhadap situasi pembelajaran, materi dan sikap Bapak, cara Bapak terhadap pembelajaran ini. Mangga kami persilahkan. Jangan khawatir, jangan takut. Ini adalah evaluasi diri atau refleksi diri Bapak sebagai pendidik. Kami persilakan waktunya 2 menit. Perwakilan satu orang. Mau? Fitri mau? Mimi mau? Serius? Mau? Silakan. Ya. Menurut saya pribadi, sejauh ini Bapak sudah menerangkan dengan jelas dan baik juga, dan mohon maaf masih banyak kekurangan dari kelompok kita, dan kalau ada salah kata dari kelompok juga kami mohon maaf. Sejauh ini Bapak mengajar dan mempelajari sudah baik. Terima kasih menurut saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Bapak boleh bertanya nggak? Ada nggak kekurangan Bapak dalam selama mengajar 2 jam 3 jam tadi? Ada nggak? Baik, apa? Kekurangan apa? Biar jadi koreksi depan. Jadi agak kurang hiburan. Antuk itu ya. Padahal dalam metode diskusi Bapak pelajarnya kurang banyak hiburan. Jadi harus dibanyakin hiburan. Oke. Silakan di sini ada yang mau Marsa. Oke anak-anak, terima kasih atas responnya. Jadi Bapak akan memperbaiki kekurangan-kekurangan Bapak. Ya, mudah-mudahan di lain hari kekurangan tersebut makin sedikit, makin tidak ada. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga dalam hidup manusia. Ingat, seseorang yang berpengalaman dia adalah memakan banyak proses. Orang yang berproses akan bertemu dengan kegagalan dan keberhasilan. 2 hal yang akan dia temui. Semakin banyak dia bertahan pada keberhasilannya, pada kekurangannya dia perbaiki, maka tingkat keberhasilan dia akan semakin di depan matanya. Tetapi semakin banyak orang ngeles, sering menghindari masalah, justru dia akan jauh daripada proses penajaman kualitas diri. Makin banyak orang menemukan, bertemu kepada masalah dan bisa menyelesaikan masalah, maka dia akan matang karena berpengalaman menghadapi masalah, terutama dalam pembelajaran, apalagi dalam hidup. Janganlah berputus asa, karena putus asa tidak akan kebagian asa. Asa yang berkembang, asa yang baik, asa yang bagus akan menghasilkan progres yang bagus mencapai cita-cita ke depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ingat, minggu depan kita ulangan harian kedua karena materi untuk minggu depan sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita berdoa. Bibit berdoa. Belum pulang. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama seperti kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Budi Supriyadi SPD, mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2023. Nomor induk mahasiswa saya 201500695505. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi cerita pendek sebagai syarat ujian kinerja peserta PPG. Selamat menyaksikan.